Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 220324775 reguler 2. Saya menempuh pendidikan di 3 Rekam Medis di Setia Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan pada manusia atau sistem digestif untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto, Eskep NS MPD. Sistem pencernaan yaitu proses perubahan pemecahan zat makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Untuk prosesnya ada dua, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi, di mana proses mekanik proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Selanjutnya, anatomi sistem pencernaan, yaitu ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir anus. Yang pertama, mulut, yaitu proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, faring, yaitu merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan esofagus yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Ada 3 bagian faring, yaitu yang pertama nasofaring, bagian superior atau bagian yang sama tinggi dengan hidung. Yang kedua, orofaring, bagian media atau bagian yang sama tinggi dengan mulut yang terdapat amandel atau tonsil di dinding lateral orofaring. Dan yang terakhir, laringofaring, bagian inferior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Yang ketiga, esofagus, yaitu dari mulut makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm. Terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karena itu, ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerakan peristaltik dan makanan terdorong menuju lambung. Yang keempat, gaster atau lambung, yaitu merupakan organ otot berongga yang besar, letaknya di bawah diafragma di depan pankreas dan limpa, agak ke sebelah kiri. Kapasitas lambung 1-2 liter. Lapisan lambung dari dalam keluar terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama selaput lendir pada keadaan kosong berlipat-lipat atau disebut rugae, lapisan otot sirkuler atau musculus auricularis, lapisan otot miring atau musculus obliqua, lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal, dan yang terakhir lapisan jaringan ikat atau serosa. Lanjutannya yaitu fungsi gaster atau lambung, yaitu motoris, menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getah lambung. Sekresi enzim pencernaan, enzim pepsin memecah protein dan asam amino atau albumin dan pepton, enzim renin membentuk protein susu atau kasein. HCl berfungsi mengasamkan makanan, desinfektan, merangsang keluarnya hormon sekretin yang merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang hormon kolesistokinin yang merangsang empedu mengeluarkan getahnya, enzim lipase memecah lemak, asam lemak, gliserida. Sekresi faktor intrinsik yaitu vitamin B12 berfungsi dalam pembentukan eritrosit. Sekresi mukus berfungsi melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh HCl. Selanjutnya, bagian gaster atau lambung, yaitu yang pertama pas kardiak, bagian gaster yang berfungsi dengan esofagus, di mana di dalamnya terdapat atrium cardiacum.
Yang kedua, fundus, bagian berbentuk seperti kubah yang berlokasi pada bagian kiri dari kardia dan meluas ke superior melebihi tinggi pada bagian gastroesophageal junction atau perbatasan antara gaster dan juga esofagus, adalah tempat di mana ujung esofagus atau kerongkongan ini masuk ke dalam lambung bagian teratas. Yang ketiga, korpus gastricum atau badan lambung, yaitu 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian bawah yang melengkung ke kanan membentuk huruf J. Yang keempat, pars pylori, yaitu terdiri dari dua bangunan, yaitu antrum pyloricum dan pylorus. Pylorus merupakan daerah sphincter yang menebal di sebelah distal untuk membentuk sphincter pyloricus yang berfungsi mengatur pengosongan isi gaster melalui ostium pyloricum ke dalam duodenum. Selanjutnya, intestinum tenu atau usus halus, yaitu merupakan bagian yang berpangkal pada pylorus yang panjang usus halus kurang lebih 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Fungsi usus halus yaitu menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe, menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Untuk bagian usus halus ada 3. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari yang panjangnya kurang lebih 25 cm. Di duodenum bermuara 2 saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu, di mana getah keduanya dikeluarkan ke duodenum. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak dengan bantuan lipase. Getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan, yaitu amilase, mencerna hidrat arang menjadi disakarida, tripsin mencerna protein menjadi asam amino, lipase mencerna lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, yaitu bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan, yang panjangnya kurang lebih 2-3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan pankreas. Dan yang ketiga, ileum atau usus penyerapan, yaitu bagian dari usus halus yang berfungsi sebagai tempat penyerapan zat-zat makanan. Panjangnya kurang lebih 4-5 meter. Di ileum makanan akan diserap oleh jonjot usus atau villi, asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral akan diangkut oleh kapiler darah, sedangkan asam lemak dan gliserol akan diangkut oleh pembuluh limfe. Selanjutnya, kolon atau usus besar, yaitu dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya yaitu mengabsorpsi air, membentuk massa feses, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Misalnya, selulosa menghasilkan vitamin K dan biotin. Kedua produk yang disintesis E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Jadi, dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan 24 jam. Selanjutnya yaitu rektum, merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Yang terakhir yaitu anus, merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutup anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus. Untuk bagian anus ada anal kanal, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal, pectinate line, kolom anal. Selanjutnya organ tambahan atau aksesorius, yaitu yang pertama gigi.
Gigi memiliki struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang atau molar. Berdasarkan strukturnya, gigi manusia mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian yang tampak dari luar disebut puncak gigi atau mahkota gigi. Yang kedua, bagian yang tertanam di dalam rahang disebut akar gigi. Dan yang terakhir, daerah antara puncak gigi dan akar gigi dan tertanam di dalam gusi disebut leher gigi. Selanjutnya yaitu lidah. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan enzim pitatin atau amilase. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau saliva. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar ludah, yakni kelenjar parotis, yaitu terletak di bawah telinga, kelenjar submaxillaris terletak pada rahang bawah, dan kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Selanjutnya, kantung empedu. Sebuah kantong berbentuk terong merupakan membran berotot, letaknya di dalam lobus di sebelah permukaan bawah hati. Panjangnya 8-12 cm, berkapasitas 60 cm3. Getah empedu suatu cairan yang disekresi setiap hari oleh sel hati, yaitu 500-1000 cc, meningkat sewaktu mencerna lemak. Kantung empedu terdiri atas 3 pembungkus, yaitu di sebelah dalam pembungkus serosa peritoneal, di sebelah tengah jaringan berotot tak bergaris, dan di sebelah dalam membran mukosa yang bersambung dengan lapisan saluran empedu. Selanjutnya pankreas, yaitu letaknya di belakang lambung, panjangnya kurang lebih 15 cm, lebar 5 cm, berat rata-rata 60-90 gram. Strukturnya mirip kelenjar ludah. Bagian-bagiannya yaitu meliputi kaput, korpus, dan ekor. Fungsi pankreas yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin. Hasil sekresi pankreas yaitu hormon insulin dihasilkan dari pulau Langerhans. Getah pankreas mengandung amilase, amilum, dan maltose, lipase, lemak, asam lemak, dan gliserol, NAHCO3 yaitu basa, tripsinogen, enterokinase tripsin atau protein, dan asam amino. Selanjutnya hati, yaitu letaknya di bagian atas rongga abdomen di sebelah kanan bawah diafragma, beratnya kurang lebih 1,5 kg. Fungsinya yaitu mengatur distribusi makanan, mengatur protein darah, menyaring bakteri dan zat toksit, menghancurkan eritrosit yang mati, mengubah profit A menjadi vitamin A, membuat empedu, mengubah NH3 menjadi ureum. Untuk bagian hati yaitu lobus kanan, right lobe of liver, dan lobus kiri, left lobe of liver, lobus caudatus, dan lobus quadrat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.